Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Amara Azkia dengan NIM 124404040 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan dakwah pada masa Orde Baru yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kondisi Orde Baru, yang kedua ada dakwah pada masa Orde Baru, dan yang ketiga dampak dakwah pada masa Orde Baru. Masuk kita kepada bagian yang pertama, yaitu kondisi Orde Baru. Orde Baru ini lahir setelah terjadinya peristiwa politik pada tahun 1965. Nah, pada saat itu mulailah Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto ini, pemerintah mempunyai fokus utama, yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan negara untuk pembangunan nasional yang berjalan dengan lancar. Karena pada saat itu pemerintah fokus kepada stabilitas politik, maka dari itu pemerintah sangat mengawasi aktivitas-aktivitas politik, termasuk aktivitas Islam dalam politik. Nah, tapi pada saat ini pemerintah sangat mendorong pembangunan di ranah ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kondisi inilah yang menjadi ide ataupun yang memengaruhi arah dakwah Islam di Indonesia ini menjadi berubah arah juga. Masuk ke bagian kedua, yaitu dakwah Islam pada masa Orde Baru. Karena aktivitas politik ini sangat dibatasi, para ulama, para dai, para organisasi-organisasi Islam di Indonesia ini juga mengubah pendekatannya. Dakwah Islam tidak lagi berfokus pada politik, tetapi berubah arah menjadi kepada pendidikan, ekonomi, dan sosial. Misalnya, banyak berkembang kegiatan dakwah di kampus, di sekolah-sekolah, di masjid, di pesantren, di berbagai pendidikan. Nah, karena tadi dakwah ini juga masuk ke ranah kampus, disitulah muncul pertanyaan, apa itu dakwah kampus? Dakwah kampus ini adalah dakwah yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi yang menjadi sarana untuk membentuk pemahaman dan kesadaran generasi-generasi muda Islam pada saat itu. Nah, jadi pada masa Orde Baru ini Islam tidak lagi berfokus kepada politik, melainkan berpindah fokus menjadi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang tadi pendidikan ini ada munculnya dakwah kampus, yang dakwah ini berkembang di perguruan tinggi. Masuk ke bagian ketiga, yaitu dampak dakwah Islam. Perubahan arah dakwah tersebut yang tadinya politik dan berubah menjadi ekonomi, pendidikan, dan sosial, sangatlah mungkin terjadinya ada dampak dari perubahan tersebut. Yang pertama, Islam politik ini sangat melemah. Yang tadinya dulu Islam politik ini sangat menjadi kekuatan bagi umat muslim. Nah, pada masa Orde Baru ini jadi melemah. Nah, yang kedua, ada Islam kultural menjadi meningkat. Umat-umat Islam semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam kegiatan pengajian di masyarakat-masyarakat, itu tuh menjadi meningkat pada masa Orde Baru ini. Nah, yang ketiga, dakwah menjadi lebih adaptif. Para dai, organisasi Islam menyesuaikan metode dakwah mereka pada masa Orde Baru ini, yang mereka lebih menekankan pendekatan yang damai, persuasif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun dakwah dalam politik ini, Islam dalam politik ini menjadi terbatas, tapi dakwah Islam tetap berkembang di bidang-bidang yang lainnya. Setelah tadi ada kondisi Orde Baru, dakwah pada masa Orde Baru, dan dampak terhadap dakwah di masa Orde Baru ini, muncullah menjadi perubahan dakwah di masa Orde Baru ini. Perubahan-perubahan ini karena itu tadi terjadinya perubahan arah dakwah yang tadinya politik menjadi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Nah, perubahan yang pertama itu ada politik menuju sosial. Yang dulunya dakwah sering berkaitan dengan politik, pada masa Orde Baru ini itu tuh hilang. Dakwah itu lebih diarahkan untuk membantu masyarakat untuk membangun kehidupan sosial. Yang kedua, ada perubahan dari ideologis menjadi moral.
Yang dulunya ketika sebelum Orde Baru ini, dakwah Islam ini selalu mengedepankan perdebatan-perdebatan ideologis. Nah, sekarang ini lebih fokus untuk pembentukan akhlak, etika, dan perilaku. Perubahan yang ketiga, ada yang dulunya pendekatan yang sangat keras dalam ranah politik ini. Nah, ketika masa Orde Baru ini berubah menjadi lebih adaptif. Dakwah dilakukan secara fleksibel, komunikatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi masyarakat yang sedang kita dakwahi. Nah, setelah saya jelaskan tadi, dakwah pada masa Orde Baru ini, karena Islam ini dibatasi di ranah politik, maka saat itu ulama, dai, organisasi-organisasi Islam beralih bidang ke bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Perubahan ini menyebabkan Islam kultural sangat meningkat dan dakwah menjadi lebih adaptif, menjadi lebih komunikatif, menjadi lebih sesuai situasi dan kondisi masyarakat yang akan kita dakwahi. Nah, oleh karena itu, meskipun ruang politik terbatas, perkembangan Islam pada masa Orde Baru ini tetap berlangsung dan bahkan menimbulkan kekuatan-kekuatan Islam di berbagai bidang. Dan bahkan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.